Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 6 kita bertemu kembali, kita bisa berkomunikasi kembali meskipun melalui video, belum bisa bertatap muka secara langsung. Kali ini Pak Ulil akan melanjutkan kegiatan pembelajaran SBDP. Ya, kita akan berdiskusi dan membahas apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk itu marilah kita awali pertemuan pada video kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini Pak Ulil akan membahas jadi kemarin pertemuan sebelumnya, hari Jumat sebelumnya kan Pak Ulil memberi tugas kalian untuk mengerjakan buku LPH, buku Prima PH maksudnya, halaman 262 dan 263. Nah, pada video kali ini Pak Ulil akan mengajak kalian untuk membahas latihan soal tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan materi berikutnya yang ada di buku Prima PH ini. Ya baiklah, Pak Ulil anggap kalian sudah membuka buku. Ya sudah buka ya memang ya, bukan dianggap. Nah, kalian buka dulu buku halaman 262. Kemarin kalian mengerjakan latihan 2. Perhatikan gambar berikut. Urutkan gambar lalu tentukan nama objek yang dijadikan ide dalam gambar berikut. Nah, nomor 1 ini kira-kira gambar apa? Kemarin di pertemuan sebelumnya Pak Ulil sudah memberi petunjuk, ini adalah hewan hasil di laut. Apa? Ikan bukan. Batu karang bukan ya, karena bentuknya batu karang kan panjang, tidak beraturan, bunga karang ya kan, biasanya dibuat hiasan di kolam. Kalau ini apa? Yang menghasilkan perhiasan, kira-kira? Iya, kerang ya. Berarti nama objeknya ini adalah kerang. Untuk urutannya berarti ini sketsa dulu, sketsa yang ini. Oh maaf, ini dulu. Jadi satu gambar dulu, baru 2. Berarti yang pertama dia membuat ini, sebuah lingkaran. Kemudian lingkarannya dipipihkan. Yang ini kan yang bawah lingkarannya lingkaran besar. Kemudian ini dipipihkan, dihapus, berarti dia dihapus agar pipih, agar nanti bentuknya menyerupai seperti ini. Terus kemudian atasnya juga diberi lingkaran yang bentuknya hampir sama dengan yang bawah, cuma dia ini miring. Ya, tujuannya biar nanti seolah-olah dia kerangnya itu terbuka atasnya. Nah, ini ya berarti nomor 2, nomor 3. Ini sketsa awal, sketsa akhir, kemudian ini ditebali, dan kemudian ini sudah selesai atau pewarnaan. Yang nomor 2 ini kira-kira objeknya apa? Di pantai ya, pohon kelapa. Yang pertama ini membuat garis, kemudian garisnya diberi penjelas. Nah, ini ya, berarti ini batang, ini sketsa batang dengan daunnya, kemudian ada buahnya juga di sini. Kemudian setelah itu dia diberi penebalan, berarti yang ini. Kemudian ini gambar akhir kalau sudah diwarnai. Cuma di buku ini warnanya cuma hitam putih, ya kan? Karena memang cetakannya hitam putih, tapi ini akhirnya maksudnya adalah diwarnai. Nomor 3 ini gambar orang sedang berekspresi. Manusia saja boleh atau manusia berekspresi. Berarti sketsanya yang pertama yang mana? Nah, ini ya. Garis-garis. Kemudian ini 2, kemudian 3, terus 4. Yang nomor 4 ini gambar bangunan istana. Istana atau bangunan rumah juga boleh. Nah, ini kalau kurang jelas sebentar. Nah, ini ya. Sketsanya yang pertama mana? Ya ini. Sketsa yang pertama, terus kedua, dan ini yang ketiga. Ya, urutannya mudah kok. Biasanya kalau gambar sketsa yang pertama itu bentuknya masih sangat sederhana. Kemudian berikutnya dia mulai memberi ini kita beri penjelas. Misalnya ini kan cuma gambar kotak-kotak. Kemudian ini kita, karena ini bagian depan, berarti mulai ada kotak kecil yang menunjukkan ini jendela, kemudian kita lengkapi atasnya dengan segitiga seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita perbagus lagi ya kan, biar hampir sama persis dengan bangunan istana yang asli atau yang kita contoh atau yang kita tiru. Kemudian setelah itu kita beri pewarnaan sesuai
ide kita, sesuai ide kita ya. Karena kan kemarin Pak Ulul menjelaskan gambar ilustrasi itu ya disesuaikan dengan ide atau gagasan yang terpikir oleh kita. Kita mau membuat apa? Ya kalau membuat istana ya atau bangunan ya jelas berarti yang digambar harus bangunan atau istana. Jangan sampai menggambar yang lain, misalnya pemandangan. Tidak sesuai ya. Nah, kemudian selanjutnya latihan 3. Nah, latihan 3. Ini kalian kemarin Pak Ulul suruh untuk menjelaskan karakter atau memaparkan peristiwa yang terjadi. Jika ini merupakan suatu karakter itu berarti karakter itu sikap ya. Gambar ini tuh sikap atau wujud. Ini wujud apa? Kira-kira ini siapa? Ya boleh kamu jawab, misalnya ibu guru boleh, atau seorang karyawan, atau seorang apa kira-kira? Presenter yang membawa berita. Ini kan terlihat seperti seolah-olah dia sedang membacakan suatu berita. Ini terlihat dari gerakan tangannya. Ya, inilah yang disebut dengan gambar ilustrasi. Kita bisa berpikir banyak hal tentang gambar ini. Bisa jadi ini gambar seorang ibu guru atau karyawan atau presenter. Kemudian kamu jelaskan, misalnya kamu memilih ibu guru, tulis gambar tersebut menggambarkan seorang ibu guru. Ibu guru tersebut sedang menerangkan pelajaran di hadapan siswa-siswinya. Itu misalnya, kenapa kita menggunakan kata menerangkan? Ya ini biasanya kan Bapak Ibu guru kalau menerangkan kan tangannya sambil berekspresi seperti ini ya. Atau mungkin presenter hampir sama seperti tadi penjelasannya ya. Tinggal kamu nanti yang menjelaskan. Nomor 2. Ini kira-kira apa? Gambar orang bersedih. Tapi ini sudah jelas, kira-kira orang bersedih di hadapannya ada seperti panci kecil, wadah kecil. Kira-kira biasanya kita menemui kondisi seperti ini di mana? Ya, di perkotaan, di jalan-jalan raya, ya kan, yang padat penduduk, ya. Nah, di tempat-tempat yang biasanya malah ramai dilewati orang. Ya, ini menggambarkan kondisi seorang pengemis atau peminta-minta. Atau kalau dalam bahasa Islam ya, orang du'afa atau kurang mampu. Tinggal kamu jelaskan. Misalnya, gambar tersebut memperlihatkan seorang pengemis. Pengemis tersebut pakaiannya compang-camping, terlihat pakaiannya berlubang di sana sini dan tidak rapi. Ya, ini kan celananya terlihat bergaris-garis, ini kan artinya tidak rapi. Dia lusuh, tidak memakai alas kaki. Nah, ini enggak ada alas kakinya kelihatan. Kemudian wajahnya terlihat sedih sambil menatap tempat uangnya. Mungkin dia belum mendapatkan uang dari belas kasih orang-orang yang melewatinya. Nah, ini menggambarkan seseorang pengemis. Makanya kalau kita melihat kondisi seperti ini ya kita harus membantu. Apalagi kita orang Islam ya harus saling membantu. Apalagi kalau orang yang dibantu itu adalah orang-orang yang jelas-jelas membutuhkan uang kepada teman, keluarga, sahabat, saudara saja kita harus saling membantu. Apalagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti pengemis atau fakir miskin atau duafa ya. Kemudian nomor 3, ini ada ekspresi seorang anak. Ya kan, anak sedang apa ini? Ya sedang bersedih. Anak bersedih. Atau anak menangis. Kamu jelaskan. Ada seorang anak-anak memakai celana pendek. Dia memakai sepatu dengan berkaos kaki ya. Ini dijelaskan saja, apa yang kamu lihat di sini jelaskan, termasuk tadi ibu guru ini atau karyawan atau presenter, kamu boleh menjelaskan seperti ini. Karyawan atau bu guru tersebut memiliki rambut yang pendek. Dia terlihat sedang menerangkan sesuatu. Di tangannya dia mengenakan jam tangan. Kemudian dia mengenakan sepatu perempuan atau sepatu kerja. Dia memakai rok di bawah lutut. Nah, jadi kamu menjelaskan gambar ilustrasi itu ya sesuai apa yang kamu lihat. Enggak usah sulit-sulit dalam berpikir. Misalnya ini tadi, bajunya terlihat sobek sana sini. Pakaiannya tidak rapi, tidak beralas kaki. Ini sudah sangat jelas digambar. Jadi kamu kemarin waktu mengerjakan ini kalau berpikir keras ya berarti kamu salah. Kamu harusnya cukup melihat sudah bisa menjelaskan. Ini ada seorang anak celana pendek memakai kaos berkerah. Udah kerahnya dia terlihat sedih atau dia terlihat menangis karena dia meletakkan tangannya untuk menutupi salah satu matanya. Seperti itu, dia
bersepatu dan berkaos kaki. Kalau kamu bisa menerangkan dia sedih karena apa, nah itu berarti kurang sesuai karena kita tidak tahu ini sedihnya karena apa. Ya, ini hanya menggambarkan seorang anak bersedih. Alasan dia bersedih kita tidak tahu ya, karena tidak ada di gambar. Kalau ini kan mungkin alasan pengemis ini bersedih mungkin kan karena mungkin dia belum mendapatkan uang. Loh kok Pak Ulil tahu ya? Karena pandangan matanya ini ke tempat uang dia. Kenapa dia masih sedih? Mungkin karena masih kosong, belum mendapatkan uang. Nah, seperti itu ya untuk latihan 2 dan latihan 3. Sementara Pak Ulil jelaskan itu dulu ya untuk masalah menilai. Oh ya, tolong pekerjaan kalian tidak boleh diganti, harus apa adanya biar nanti kalau luring sama Bu Ani atau pas ada kesempatan Pak Ulil bisa bertemu langsung dengan kalian biar Pak Ulil koreksi. Nah, kita lanjutkan dalam halaman 264. Pak Ulil akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Malin Kundang. Perhatikan baik-baik ya. Pada zaman dahulu hiduplah anak bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibunya, Mande Rubaya. Nah, maksudnya ibunya Malin Kundang itu bernama Mande Rubaya. Ayah Malin Kundang telah meninggal sehingga ibunya berjualan kue. Nah, karena ayahnya meninggal, ibunya harus bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Nah, pekerjaannya dia dengan berjualan kue. Kue itu roti ya. Pada suatu hari ibu Malin Kundang sakit. Dia tidak dapat berjualan. Akhirnya Malin Kundang yang berjualan di pelabuhan. Nah, karena ibunya yang jualan itu sedang sakit, maka Malin Kundang yang menggantikannya dan dia berjualannya di pelabuhan. Berarti kira-kira ini hidupnya Malin Kundang itu rumahnya di sekitar laut ya, di pesisir laut, berarti di daerah pantai karena terlihat dia berjualannya di pelabuhan. Pelabuhan itu kan tempat berhentinya atau berlabuhnya kapal. Karena melihat Malin Kundang yang sehat dan kuat, seorang nahkoda menawarinya pekerjaan sebagai awak kapal. Nah, Malin Kundang orang yang sehat, tubuhnya kuat. Saat itu dia berjualan, kemudian ada kapal yang berlabuh. Mungkin nahkoda dari kapal itu melihat Malin Kundang. Nah, kebetulan karena nahkodanya itu mungkin membutuhkan istilahnya pekerja untuk membantu pekerjaannya, dia akhirnya mengajak Malin Kundang tersebut untuk menjadi awak kapal. Awak kapal itu anak buah ya, anak buah kapal. Maksudnya apa? Ya orang yang bekerja di kapal tersebut. Pekerjaannya apa? Ya pekerjaannya menyesuaikan apa yang disuruh oleh nahkodanya. Kalau misalnya awak kapal nelayan ya berarti awak kapal tersebut bekerjanya ya menjaring ikan, menjala ikan. Kalau awak kapal yang bekerja di kapal yang membawa minyak mentah yang dibawa dari negara satu ke negara lain ya berarti ya tugasnya mungkin mengecek teknisi dan lain sebagainya. Pak Ulil lanjutkan paragraf kedua. Mande Rubaya amat sedih. Ia sangat sayang pada putranya. Dengan berat hati ia mengizinkan Malin Kundang berlayar. Nah, meskipun ibunya sangat menyayanginya, tidak rela jika dia harus pergi berlayar bersama nahkoda tadi yang mengajaknya, namun ya mau bagaimana lagi karena ya ibunya berharap mungkin dengan berlayar Malin Kundang nanti bisa jadi orang yang sukses. Bertahun-tahun kemudian Malin Kundang berhasil menjadi orang kaya. Ia menikah dengan putri seorang bangsawan. Nah, karena dia tadi berlayar, ya kan dia belum pulang, di tempat lain dia berlabuh, dia bertemu dengan seorang putri bangsawan. Putri bangsawan itu berarti ya orang yang kaya, ya kan? Dan dia saat itu juga sudah kaya karena bekerja. Nah, kemudian dia menikah dengan putri tersebut. Namun kepada istrinya ia mengaku bahwa ibunya telah meninggal. Istrinya tetap memaksa untuk menengok makam ibu Malin Kundang. Nah, karena tadi Malin Kundang menikahnya dengan putri bangsawan kan di tempat yang lain, tempat berlabuh si Malin Kundang. Kemudian setelah menikah di suatu tempat sana yang jauh dari tempat kelahirannya Malin Kundang, si istrinya itu tadi penasaran, kalau sudah meninggal mari kita tengok makamnya, kan ingin melihat ya. Yang jelas kan orang kalau sudah menikah tetap ingin mengetahui kondisi orang tua dari ya baik dari yang perempuan maupun laki-laki. Nah, kemudian mungkin ini yang istrinya Malin Kundang pengen melihat ibunya Malin Kundang. Nah, karena Malin Kundang mengaku sudah meninggal ibunya tersebut, maka dia ingin melihat makamnya di ibunya Malin Kundang tersebut. Mungkin mau mendoakan seperti itu. Awalnya nggak mau, tapi akhirnya dipaksa mau. Nah, tidak diduga Malin Kundang dan istrinya bertemu dengan Mande Rubaya. Nah, berarti Malin Kundang dan istrinya bertemu ibunya Malin Kundang yang tadi dianggap Malin Kundang sudah meninggal. Malin Kundang sangat malu. Ia menghardik dan tidak mau mengakui Mande Rubaya sebagai ibunya. Menghardik ini durhaka ya, karena istilahnya ya bisa jadi menghardik itu ngenyek atau malu atau tidak mengakui.
Perasaan Mandarubaya sangat sedih, jelas ya. Ibu mana yang tidak sedih jika anaknya durhaka terhadap dirinya. Ia memohon kepada Tuhan supaya anaknya yang durhaka tersebut dihukum. Nah, turunlah badai yang amat dahsyat, Malin Kundang dan kapalnya hancur berantakan. Akhirnya Malin Kundang berubah menjadi batu. Nah, karena tadi ibunya sangat sedih sekali melihat Malin Kundang durhaka, ibunya berdoa pada Tuhan, pada Allah, ya Allah, hukumlah Malin Kundang karena memang dia benar-benar tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya dia dihukum, kapalnya yang dia gunakan untuk berlayar terkena badai di laut. Nah, badai itu kan angin yang sangat kencang yang menyebabkan ombak tinggi, ya, dan arahnya tidak teratur. Itu menyebabkan mungkin kapalnya hancur berantakan dan tubuhnya Malin Kundang dianggap terlempar ke pesisir pantai dan berubah menjadi batu. Nah, itu memang kisah Malin Kundang ini sudah ada sejak zaman dulu ya, sejak zaman Pak Ulil kecil pun seperti kalian di SD kelas 2 atau kelas 3 sudah pernah diceritakan ya oleh gurunya Pak Ulil. Nah, ini sebenarnya sebuah pelajaran, cerita ini memiliki pelajaran penting, arti penting dalam kehidupan ini bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua yang sudah membesarkan kita dengan susah payah apapun itu kondisinya. Kita harus mengakui kedua orang tua kita dan menyayanginya. Ya, tidak hanya kedua orang tua, keluarga, saudara juga. Kita nggak boleh malu apapun kondisi keluarga dan orang tua kita. Nah, kalau sudah, silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Berilah tanda centang pada objek gambar yang menunjukkan isi cerita. Nah, ini ada 4 gambar. Gambar mana yang berhubungan dengan cerita Malin Kundang? Kalau gambar ini berhubungan semuanya ya centang semua. Jadi tidak milih satu. Ini bukan memilih salah satu. Tapi kalau memang ada hubungannya semuanya ya centang semua. Atau mungkin kalau yang ada hubungannya dengan cerita ini kok cuma gambar ini dan ini ya yang dicentang ini dan ini. Yang lainnya nggak usah. Kalau memang semuanya ya semuanya centang. Kalau salah satu ya salah satu saja. Silakan kalian pikirkan sesuai cerita ini. Nah, ini kan gambar ilustrasinya, kira-kira yang mana? Kalau semua ya semua, tidak apa-apa. Kan di pertemuan video yang pertama Pak Ulil pernah menjelaskan bahwa gambar ilustrasi itu bisa jadi tidak hanya satu gambar tapi banyak dan saling berhubungan. Nomor 2, buatlah satu gambar berisi latar tempat yang muncul dalam cerita Malin Kundang. Nah, kamu disuruh membuat gambar yang menceritakan tempat kejadian Malin Kundang. Nah, itu tadi kejadiannya kan di laut atau di pantai. Jadi kamu nanti bisa menggambar pantai. Ini nanti laut, berarti kamu beri warna biru, ini putih pantai ya. Terus kemudian kamu lengkapi dengan pohon kelapa. Nah, seperti itu. Bisa lah nanti ya. Nah, ini asal-asalan ya. Nah, nanti di kamu yang perjelas. Mungkin kapalnya di sini. Nah, ini gambarnya Pak Ulil kurang bagus ya. Nanti kamu gambar sendiri. Kemudian nomor 3, berilah tanda centang pada ekspresi. Ekspresi itu wajah Mandarubaya atau ibunya Malin Kundang pada paragraf 2 dan 3. Nah, paragraf 2 dan 3 ini kira-kira menceritakan ibunya Malin Kundang itu kondisinya seperti apa? Apakah wajahnya itu yang sesuai ini, yang ini apa yang ini? Kamu baca dulu. Nomor 4, buatlah satu gambar ekspresi wajah Malin Kundang yang diceritakan pada paragraf ketiga. Nah, ini paragraf ketiga tadi isinya kan Malin Kundang yang menolak untuk mengakui ibunya. Ya, kamu gambar wajah seorang laki-laki kira-kira kalau jahat. Nah, itu seperti apa? Nah, silakan kamu boleh mencari contoh di internet. Ya, seperti itu. Nah, itu dulu untuk pembelajaran pada video kali ini. Jadi tadi kita sudah membahas latihan soal, kemudian kita membahas latihan atau bacaan terkait Malin Kundang, dan di situ ada tugas. Silakan kalian juga kerjakan. Tetap semangat ya kan, di rumah beraktivitas yang baik, jangan lupa berolahraga dan makan makanan yang bergizi ya, seimbang. Jangan asal-asalan jajan terus ya kan. Kalau lagi kondisinya tidak fit ya kurangi makanan yang sifatnya itu jajan-jajan seperti gorengan-gorengan atau mungkin minum air es ya. Seperti itu kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.